Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah KZ DFI Non-Switch IM terbaru dari KZ Audio yang harganya kisaran Rp249.000. Langsung aja kita unboxing dan bikin quick reviewnya. Music Lover, ini KZ DFI tapi yang non-switch. Jadi KZ ngeluarin yang DFI ini yang ada dua varian. Ada yang pakai switch, jadi ada switch buat ngatur tuningnya, sama yang non switch. Nah kebetulan yang hari ini kita akan unboxing itu yang non switch dulu. Mungkin yang switchnya nanti mungkin minggu depan atau 2 minggu depan gitu baru kita akan unboxing. Gue cek di webnya, KZ ini itu punya fitur Zobel Network Circuit Design. Itu yang kayaknya kalau ada switchnya ya. Terus sudah pakai driver 10 mm, dual magnet dynamic driver ya, full metal 3D stereo design, sama newly upgrade ear tips. Jadi ini ear tipsnya kayaknya yang baru, bukan yang standar KZ, tapi nanti kita lihat pas di unboxing ya. Packnya itu beratnya dulu ya. Beratnya 76 gram. Plugnya, jacknya 3,5 mm, konektornya 2 pin yang 0,75 yang standar KZ, frekuensi responnya 20 Hz sampai 40.000 Hz. Impedance-nya kalau nggak pakai switch yang ini 23 ohm. Kalau yang ada switch-nya nanti yang akan kita bahas atau kita unboxing nanti itu 29 sampai 48 ohm ya. Sensitivity-nya 110 dB ya, kurang lebih itu untuk speknya. Box-nya ya gini doang, standar KZ sih ya. Ya jadi gambar unitnya kayak gini. Di sini ada tulisan KZ DFI, terus di belakangnya spek-speknya lah ya. Nah yang gue dapat ini yang mic non switch, ada tulisannya di sini, ada gambarnya, ada tandanya gitu. Kayak kita coba unboxing aja. Gue sih sebenarnya penasaran sama yang switch sih, cuman memang belum ada unitnya. Jadi ya udah kita unboxing yang non switch aja dulu sambil nunggu unit yang switchnya. Oops. Oke, pikirin dulu plastiknya. Oke, kita buka. Ini di slide kayak gini ya. Sekarang KZ bentuknya kayak gini ya. Beberapa KZ baru yang kita unboxing ataupun kita review itu selalu kayak gini bentuknya. Jadi unitnya itu IM-nya di atas, terus ada boxnya di dalam sini ya, di sebelah bawah sini. Di sini tempat kabelnya, tipsnya dan lain sebagainya. Kita buka aja ya, keluarin dulu aja semuanya ya. Unitnya, sepasang DFI-nya, terus ini pasti kabel. Kita lihat kabelnya kayak gimana ya. Buka dulu aja. Ini tipsnya dapat berapa pasangnya? Oke, ini keren. Beneran ini tipsnya keren. Ya, kita jajarin dulu ya sebelum kita bahas lebih lanjut. Ini KZ DFI-nya, kabelnya, ada user guide-nya. Nah ini tips-tipsnya. Tipsnya ada beberapa macam nih. Ini flanknya pendek loh, jadi pasti tuningnya akan beda. Ini yang putih-putih. Satu lagi mana? Kurang satu nih. Oh di sini, ketinggalan. Oke, yang putih dapat 3 pasang. Yang warna hitam merah ini dapat 3 pasang juga SML. Terus sama yang nempel di DFI-nya yang foam ya. Jadi ini paket di KZ DFI ya. Ada kabel, ada in-ear monitornya, IM-nya KZ DFI, ada user guide, ada 3 pasang SML yang putih, ada 3 pasang SML yang merah ya. Sama ini tipsnya yang foam yang udah nempel. Kita bahas satu-satu ya. Ini disingkirin dulu, gua mau bahas IM-nya sama kabelnya ya, tapi kita pasang dulu. Oh ya Music Lover, nanti kita kasih quick review juga ya. Quick reviewnya tapi benar-benar quick. Jadi gue cuman dengerin sebentar aja. Gue akan kasih impresi tuningnya aja kali ya. Soalnya kalau teknis suaranya kita butuh waktu lama. Gue biasanya kalau nge-review sampai teknis suara itu bikin materinya bisa sampai paling cepat tuh bisa 2 jam. Jadi cukup panjang. Belum kalau ngukur-ngukur frekuensi responnya kan lama tuh ya. Jadi ini tuningnya aja kita dengerin. Oke. Ya, dari bawah ya. Kita bahas jacknya. Jacknya L shape, gold plated, 4 pol, jadi ada mic-nya. Cover jacknya bahan standar KZ lah ya, plastik bening, ada logo KZ-nya di belakangnya. Kabel
silver plated ya, di sleeve plastik bening transparan. Ya standar pokoknya, ini mah kabel biasa lah. Splitternya juga yang kayak plastik doang di tengah kayak gini. Oke. Terus mic-nya, remote-nya yang satu tombol. Terus sleeve over ear-nya, sleeve over ear di sleeve plastik juga supaya kuping kita nggak terlalu sakit. Nah, yang gue mau bahas IM-nya. Nah, ini harganya kan 200 ribuan nih Music Lover. Tapi kalau Music Lover lihat, ini bahannya full metal. Jadi kalau dari build quality-nya aja ini kesannya premium banget, kayak IM mungkin harga-harga sejutaan. Tapi ini harganya cuman 200 ribuan, 249 ribu kan. Jadi impresi awal gue untuk IM ini ya, untuk build-nya ini udah keren banget, elegan banget, dan kelihatan solid. Faceplate-nya ada tekstur kayak apa sih ini, kayak lekukan gitu segitiga dari logam, metal semuanya, warna metalik juga. Ada kayak bolongan di sini. Ya, kelihatan gak sih? Nah, di situ ada bolongannya. Oke, pinnya 075 ya, yang tipe C. Terus bagian belakangnya bentuknya sih segitiga ya, seperti biasa kayak IM lah. Ya, shellnya ya kayak shell standar sebenarnya. Cuman memang yang bikin menarik ini bahannya metal. Jadi kesannya nggak kayak KZ banget gitu, kayak KZ yang pada umumnya yang 200 ribuan gitu, yang ya kelihatan plastiki ya. Ini gue nggak bisa bilang gitu. Ini memang impresi awal gue, oke, ini keren gitu. Ya, bagian belakangnya juga ini shellnya, ini full shellnya ini metal ya. Terus di bagian sininya ini ada ventnya, jadi buangan udara, karena ini kan dynamic driver pasti selalu ada buangan udaranya. Ini gue mau buka nozzle-nya dulu ya, bukan nozzle-nya sih, ada ear tips-nya. Oke, kelihatan sih ini jadi lebih jelas ya, ventnya ada di situ. Nozzle-nya ini nyatu dengan bodinya, terus filternya yang bentuk mesh ya, atau jaring. Sini warna putih, rapi sih, keren. Ya, kalau tips bawaannya ini yang foam, ya kayak gitu aja sih. Tapi bener ini keren. Ini untuk dari build-nya, gue belum dengerin suaranya ya. Dari build-nya aja ini worth banget untuk harga cuma 200 ribuan. Ya, gue dengar katanya yang ada switch beda sekitar 50 ribuan. Jadi ini kan 249, mungkin tuh 300 atau 300 lebih sedikit lah. Kayak gini desain sama build-nya gue suka, ini kerasa solid banget, keren. Gue ngasih poin 9 untuk desain sama build-nya karena solid gitu dan keren gitu. Nah, sekarang gue mau dengerin dulu, gue kasih impresi apa ya, quick review kan ya, quick review untuk tuningnya. Oke, tungguin gue ya. Music Lover, gue udah dengerin nih tuning suaranya ya. Gue pakai HP gue aja, Samsung A73, kemudian gue pakai Sunlink UA3. Ya udah, gue dengerin ya, standar lagu gue pakai Spotify doang ya, biar cepet gitu ya. Lagu Suwindu, karena gue ada hafal banget tuningnya, jadi gue tahu banget gitu kalau ada perbedaan. Nah, arah suara yang Devi yang non switch ini itu arah suaranya V-shape. Jadi yang gue notice itu treble-nya itu crisp, open, terus extend. Ya, bayangkan walaupun gue udah pakai yang tips foam, tapi gue masih ngerasa memang treble-nya itu extend. Ya, jadi cering banget gitu. Nah, untuk bassnya cukup deep, cukup tebal ya, tapi nggak sampai bumi sih. Jadi nggak sampai dangdung panjang gitu, nggak. Ini lumayan cepat, lumayan responsif, dan lumayan gesit lah. Untuk mid-nya memang ya V-shape ya, jadi di belakang mundur. Gua denger vokal itu memang posisinya agak di belakang. Tapi karena bassnya memang gak terlalu gede, jadinya vokalnya masih stand out. Jadi gue masih bisa dengar dengan clear, dengan jelas suara. Ya gue kan selalu pakai Tulus ya, yang Suwindu ini. Itu suara Tulus itu kedengarannya masih clear, jelas, dan cukup stand out gitu, cukup intimate. Walaupun memang arahnya positioningnya cenderung ke belakang gitu, cenderung ke V-shape kan ya. Tapi aman sih, menurut gue ini tuning yang bisa gue bilang karakter KZ-nya masih ada ya, tapi tidak semetalik dan tidak seharsh yang kayak ZSN Pro, ZSN gitu-gitu enggak. Tapi masih ngebawa karakter KZ
yang V shape-nya itu. Ya itu yang ini yang non switch ya. Jadi gua nggak tahu nanti yang ada switch kan kita bisa atur-atur. Jadi pasti itu kan lebih menarik lagi. Tapi kurang lebih seperti itu untuk tuningnya. Ya. Music Lover, gua menemukan ada yang keunikan nih di KZDevi ini. Jadi gini, biasanya kan kalau pakai tips foam suaranya akan lebih warm ya. Nah ini enggak loh Music Lover. Jadi kan impresi gue tadi pakai yang tips standarnya yang foam ini kan treble-nya lebih extend string gitu ya. Ternyata kalau kita pakai tips yang silikon ya, yang putih atau yang merah ini, itu suaranya malah jadi lebih warm. Ini unik loh. Ya mungkin karena panjang nozzle-nya lebih pendek kali ya, yang foam lebih panjang, jadi mungkin efeknya jadi lebih jauh dari kuping, jadinya mungkin lebih cering sedikit. Tapi ini memang unik sih. Jadi yang putih itu kerasa lebih warm, treble-nya lebih halus, bass-nya masih agak mirip, mungkin sedikit lebih bulat, vokalnya juga posisinya masih agak di belakang. Nah pas gue cobain yang warna merah ini, ternyata tuningnya juga berubah Music Lover. Kalau yang warna merah ini jadi lebih smooth lagi, lebih halus lagi treble-nya. Terus vokalnya jadi lebih intimate, lebih maju. Jadinya benar-benar kalau gue dengerin suara Tulus itu benar-benar yang gue dengerin utamanya itu suaranya dia yang kedengeran jelas. Ya jadi bassnya, instrumennya itu jadi agak sedikit di belakang posisinya. Jadi ternyata yang non switch juga kita bisa mainin tipsnya untuk ngerubah-rubah tuningnya. Ini menarik sih. Ini Music Lover mesti coba sih ya, audisi atau nyobain punya teman atau di toko audio gitu. Ini menarik. Kayaknya gitu aja dari gua hari ini Music Lover. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.